ada Denisha Alhafiza. Denisha, ada cerita menarik apa dari Banjarmasin? Baik, selamat siang Desi dan saudara. Ada dua informasi menarik dalam cerita Nusantara dari Biro Banjarmasin kali ini. Kopi Liberika Bati-Bati yang tumbuh di dataran rendah Kalimantan Selatan ternyata lebih dikenal di pasar luar daerah bahkan luar negeri. Namun di rumahnya sendiri, kopi asal Kabupaten Tanah Laut ini belum banyak disuguhkan di kedai-kedai kopi lokal. Di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, kopi Liberika tumbuh di lahan datar bersama pohon nangka dan pepaya. Kopi ini dikenal dengan nama Liberty, akronim dari Liberika Bati-Bati. Kombinasi tanaman tumpang sari membuatnya beraroma khas dengan cita rasa kacang dan air manis yang lembut. Meski punya ciri khas, kopi ini belum jadi primadona di kedai-kedai kopi lokal. Dwi Putra Kurniawan, pemilik kedai biji kopi ini, sudah mencoba mengangkat pamor kopi Liberika Bati-Bati. Hingga memamerkan Liberty ke Festival Kopi Helsinki, Finlandia, undangan khusus dari Duta Besar Finlandia yang sebelumnya pernah menikmati kopi asal Kabupaten Tanah Laut ini. Kopi ini nyatanya lebih disukai di pasar Eropa. Dwi mengaku menyesal karena saat itu hanya membawa 5 kg kopi Liberika Bati-Bati yang habis terjual dalam sehari. Sejak itu pesanan datang dari Jakarta dan Surabaya. Dalam 3 bulan, Dwi harus memenuhi permintaan hingga 2,5 ton, jumlah yang jauh melampaui permintaan lokal yang hanya mencapai 100 kg per bulan. Dwi merasa ironis karena di tanah sendiri kopi Liberika Bati-Bati justru tersisihkan. Kedai-kedai kopi lokal justru lebih memilih biji dari luar yang lebih populer. Nah, ini sulit kita merubah mindset untuk cinta kepada produk lokal. Nah, tapi kami tidak menganggap itu sebuah ancaman karena Tuhan Maha Adil. Buktinya orang luar negeri benua biru yang jauh malah meminati. Saya yakin Tanah Laut akan menjadi salah satu ikon seperti Tanah Gayo di Aceh, Tanah Toraja di Sulawesi. Nah, kita punya Tanah Laut di Kalsel. Martono, seorang petani kopi di desa Ujung Tanah Laut, juga mengeluhkan sepinya penjualan biji kopi lokal. Dalam seminggu, Martono bisa memanen 20 kg Liberika Bati-Bati. Namun hampir 50% hasil panen bahkan dibagikan ke tetangga dalam bentuk gabah kering karena kurangnya peminat. Martono berharap pemerintah dapat gencar mempromosikan kopi lokal untuk membantu ekonomi petani, termasuk memfasilitasi alat kupas biji kopi untuk bisa langsung dijual ke pasaran, hingga pembekalan pelatihan. Ya, pada pemerintah ya kalau ada bimbingan apa itu supaya kita dibimbing dikasih apa gitu supaya lebih maju gitu gitu aja. Karena lebih menjanjikan sebenarnya kopi ini, Bang. Iya, dan sekali tanam dan panen terus sama itu. Tanpa intervensi serius pemerintah daerah, kopi Liberika Bati-Bati akan terus berjaya di luar, namun gagal naik kelas di rumahnya sendiri. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke keindahan alam Kalimantan Selatan yang tak hanya menawarkan hamparan bukit. Menikmati gemericik air yang mengalir di sungai yang dipecah bebatuan, jadi keindahan tersendiri bagi wisatawan yang ingin melihat keindahan alam Kalimantan Selatan. Seperti yang ada di lereng Gunung Pamaton, Desa Kiram, Kabupaten Banjar. Inilah pesona air terjun janda beranak 3. Namanya yang unik dipilih berdasarkan musyawarah desa. Pada masa penjajahan, tempat ini adalah persembunyian. Satu di antaranya terdapat keluarga yang merupakan janda beranak 3. Nama yang unik ini dipilih juga untuk memancing penasaran wisatawan. Meski aliran air terjun tidak terlalu tinggi, namun aliran air jernih. Hamparan bebatuan dengan arus yang tidak terlalu deras menjadikan tempat ini layak dipilih sebagai destinasi wisata ketika berkunjung ke Kalimantan Selatan.
Menurut penjaga pos air terjun, saat hari libur, pengunjung bisa mencapai 500 orang. Sementara saat hari biasa, hanya sekitar 100 orang. Rame, apalagi kalau hari libur. Berapa biasanya sampai pengunjungnya, Mas? Pengunjungnya bisa sampai 500 lebih kayak biasanya kalau hari libur tuh. Oh, kalau hari biasa, Bang, 100 adalah? Kalau hari biasa bisa, tapi kurang juga, Bang. Oh. Kurang 100 biasanya. Seorang pengunjung mengaku sudah sering datang ke air terjun Janda beranak 3. Selain harga tiket masuk yang terjangkau, jarak tempuh ke lokasi juga dinilai dekat dari pusat kota Banjarbaru. Berapa kan? Masuknya tadi satu orang 10.000 yang dewasa, kalau anak 5.000. Jadi kita yang suka santai, suka alam ya, suka alam. Untuk sampai ke lokasi air terjun, pengunjung perlu berjalan kaki dari tempat parkir sejauh 200 meter. Namun di perjalanan, pengunjung bisa melihat tanaman anggrek yang menemani pengunjung menikmati keindahan alam. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Demikian cerita Nusantara dari Biro Banjarmasin, kembali ke Desi di studio.